Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari proyek kami yang akan dipresentasikan dengan disusun oleh saya, Akmal Jaya Pamungkas. Saya Miftahul Zakira Asma. Saya Muhammad Lutfian Farzak. Ya, yaitu untuk nama proyek kami yaitu optimalisasi layanan perpustakaan di SMK Negeri 2 Malang, kelompok 10. Terus tujuan proyek dilanjut dengan Hanif. Tujuan proyek ini untuk mengembangkan sistem website untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan di SMK 2 Malang karena prosesnya yang masih manual. Website ini bertujuan untuk mengoptimisasi peminjaman serta pengembalian buku secara real time. Katalog digital dengan fitur pencarian untuk mengurangi kesalahan hingga 50%. Monitoring stok buku otomatis agar ketersediaan lebih terkontrol. Kelompok kami menggunakan metode prototyping karena dapat menampilkan gambaran sistem sejak awal agar lebih mudah untuk dibenahi. Dilanjut dengan Miftah untuk identifikasi masalah. Oke, selanjutnya ada identifikasi masalah dan analisis kebutuhan sistem. Masalah utamanya pencarian dan peminjaman buku itu masih manual dan memakan banyak waktu. Terus belum ada sistem web sehingga siswa tidak dapat mengecek ketersediaan buku dari luar perpustakaan. Ada penataan rak buku yang belum optimal sehingga menyulitkan pencarian kategori buku. Selanjutnya ada kebutuhan sistem, menampilkan status ketersediaan buku secara real time, menyediakan tata letak rak buku digital sesuai kategori. Selanjutnya ada menyediakan login untuk membedakan akses antara siswa, guru, dan petugas. Selanjutnya ada menambahkan fitur peminjaman atau pengembalian terjadwal, reservasi online, dan chat dengan petugas. Selanjutnya ada identifikasi aktor. Yang pertama ada admin atau staf perpustakaan. Admin itu bisa bertanggung jawab mengelola data buku, mengelola akun pengguna, memverifikasi peminjaman dan pengembalian buku, serta memantau laporan data pada sistem informasi perpustakaan digital. Selanjutnya ada pengguna atau siswa atau guru. Itu dapat melakukan pencarian buku, melihat detail buku, melakukan peminjaman buku secara digital, dan mengakses riwayat peminjaman. Nah, untuk elisitasi tahap 1, yaitu kita menentukan kebutuhan fungsional terlebih dahulu, seperti menampilkan daftar riwayat peminjaman buku, menampilkan laporan manajemen, menyediakan akses login untuk admin dan pengguna perpustakaan. Untuk non-fungsional yaitu seperti menyediakan tampilan user yang mudah, memberikan keamanan, memberikan notifikasi. Dilanjut dengan elisitasi tahap 2. Untuk kebutuhan atau fungsional yaitu memberikan notifikasi konfirmasi peminjaman buku selesai melalui sistem, terus menampilkan daftar riwayat peminjaman, terus menyediakan akses login seperti yang elisitasi tahap 1. Untuk yang non fungsional sama yaitu menyediakan tampilan user, memberikan keamanan, memberikan notifikasi tenggat. Kenapa? Untuk kebutuhan menyediakan kuesioner feedback survei layanan perpustakaan itu tidak dibutuhkan karena itu di luar dari kebutuhan kebutuhan yang sangat mungkin tidak diperlukan oleh siswa dan petugas perpustakaan. Elisitasi tahap 3 non fungsional yaitu menyediakan tampilan user itu termasuk dalam kebutuhan yang sedang. Terus memberikan keamanan data yaitu termasuk kebutuhan yang sedang dan memberikan notifikasi tenggat peminjaman itu kebutuhan yang mungkin masih tidak diperlukan tetapi jika dibutuhkan akan ditambahi fiturnya. Untuk elisitasi tahap final non-fungsional ini ada requirement 3 yaitu yang pertama menyediakan tampilan user yang mudah digunakan itu prioritasnya tinggi tetapi dia tidak dibutuhkan sama sekali atau jika dibutuhkan ditambahkan fiturnya. Sama seperti nomor 2 dan 3. Untuk elisitasi tahap final fungsional ini requirement-nya ada 17. Mungkin akan dibacakan ke yang 16 dan 17 yaitu menyediakan kuesioner feedback itu rendah.
Terus requirement 17 itu menyediakan akses login untuk admin dan pengguna perpustakaan, yaitu prioritasnya sangat dibutuhkan. Maka masuknya ke dalam tinggi. Dilanjut dengan Miftah, dijelaskan BPMN diagram. Oke, selanjutnya ada BPMN diagram. Yang pertama, BPMN diagram pengguna. Nah, bisa kita lihat untuk alur BPMN, si pengguna perpustakaan ini untuk melakukan peminjaman harus terlebih dahulu login ke sistem website dan mengecek ketersediaan buku, lalu mengajukan peminjaman dan menunggu konfirmasi oleh petugas perpustakaan yang dimana disetujui atau tidak disetujui, dilanjut dengan pengembalian buku langsung ke pihak petugas. Nah, untuk petugas perpustakaan dilanjut dengan Hanif. Untuk petugas perpustakaan dilangsung dengan login ke web sistem dan mengecek ketersediaan pengajuan buku dengan menyetujui atau tidak menyetujui ketersediaan buku tersebut. Berdasarkan ketersediaan buku tersebut, lalu merevisi data jika buku sudah dikembalikan. Untuk DFT level 0 bisa dilanjut dengan Hanif juga. Input data ke sistem layanan perpustakaan, lalu ke pengguna, validasi peminjaman data, lalu ke sistem layanan lagi, autentifikasi data, ke sistem layanan informasi, lalu dilanjut dengan laporan data ke admin. Untuk DFT level 1 bisa dilanjut dengan Miftah. Oke, selanjutnya ada data flow diagram level 1. Nah, ini dari pengguna, data, registrasi, dan login ke autentifikasi data, lalu mengirim data, registrasi, dan login ke data pengguna. Selanjutnya, data pengguna memberikan data pengguna ke validasi data peminjaman, lalu memberikan data verifikasi pengguna ke pengguna. Selanjutnya, admin memverifikasi data pengguna ke data operasional, lalu ke sistem laporan data, lalu mengirimkan notifikasi verifikasi ke pengguna. Oke, terima kasih Bu Utari dan semuanya telah mendengarkan presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.